Pemirsa, AKP Dadang Iskandar yang menembak rekannya hingga tewas di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat dipecat dari Polri. Dadang kini ditahan dan menjalani proses hukum. Propam Polri menggelar sidang etik terhadap Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar di Mabes Polri Jakarta. Dalam putusan sidang etik, Dadang Iskandar dinyatakan dipecat dari Polri secara tidak hormat atau PDTH. Dadang Iskandar yang menembak rekannya hingga tewas, AKP Anumerta Rianto Ulil Ansar, ditahan dan menjalani proses hukum. Anggota Komisi Kombes Pol Hardiono SIK telah melaksanakan kegiatan sidang pada hari ini dengan menghadirkan 13 saksi dengan 5 orang saksi hadir di Mabes Polri, kemudian 8 orang saksi hadir secara virtual. Pada pelaksanaan sidang berjalan dengan aman dan tertib, lancar, dan tidak ada kendala suatu apapun. Dengan terduga pelanggar yang melakukan penembakan terhadap korban atas nama RUA dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Untuk motif saat ini masih dalam pendalaman karena fungsi reskrim juga sedang berjalan prosesnya. Untuk sidang hari ini adalah sidang kode etiknya. Adapun pasal yang dipersangkakan adalah pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang pemberhentian anggota Polri. Kemudian pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Kemudian pasal 5 ayat 1 huruf L Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Kemudian keempat, pasal 8 huruf C angka 1 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Pasal 10 ayat 1 huruf D Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Kemudian yang keenam pasal 13 huruf M Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Polri memutuskan sidang KKEP dengan sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Dan atas putusan tersebut yang bersangkutan tidak mengajukan banding atau dengan kata lain menerima putusan tersebut. Sementara itu, pemirsa, Polda Sumatera Barat menutup aktivitas tambang galian C ilegal yang menjadi penyebab kasus penembakan perwira polisi di Mapolres Solok Selatan. 1 unit alat berat yang berada di lokasi tambang bersama 2 orang pelaku turut diamankan. Dari video yang beredar, terlihat sejumlah aparat kepolisian sedang berada di lokasi tambang. Terlihat juga gundukan galian C yang sudah diberi garis polisi. Polda Sumatera Barat menyebut lokasi tambang berada di Batang Bangko, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. Polisi telah menutup aktivitas di lokasi tambang galian C yang diduga menjadi latar belakang penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan pada Jumat lalu. Namun polisi belum mengungkap siapa saja pemilik tambang ilegal di kawasan ini. Kalau kasus galian C, karena kami juga masih mempercayakan Polres, biar saja Polres melaksanakan, kan tinggal proses penahanan, karena tersangka sudah kita tetapkan tersangka dan penahanan laporannya gitu ya. Berapa dari dua orang sama dua orang itu. Ya. Polisi terus mendalami kasus ini guna mengungkap siapa saja yang terlibat dalam aktivitas tambang ilegal ini. Dari Solok Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Supriyani, guru honorer di SD Negeri 4 Baito, menyatakan kesiapannya untuk kembali mengajar setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo menjatuhkan vonis bebas kepada dirinya. Supriyani, seorang guru honorer di SD Negeri 4 Baito, akhirnya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan pada Senin 25 November 2024. Setelah melewati proses hukum yang panjang, Supriyani menyatakan kesiapannya untuk kembali mengajar dan melanjutkan pengabdiannya sebagai pendidik. Kasus Supriyani berawal 8 bulan lalu saat seorang wali murid yang juga anggota Polsek Baito melaporkan dirinya atas tuduhan penganiayaan terhadap anaknya. Tuduhan tersebut membuat Supriyani harus menjalani penahanan di Lapas Perempuan Kota Kendari selama sepekan sebelum penahanannya ditangguhkan berkat dukungan dari keluarga besar Persatuan Guru Republik Indonesia Sulawesi Tenggara. LBH HAMI memberikan dukungan hukuman untuk membela Supriyani dan memastikan keadilan bagi guru honorer ini hingga putusan bebas dari segala tuduhan. Sangat senang dan nggak sabar lagi ingin bertemu anak-anak di sekolah. Pesan untuk teman-teman seluruh PGRI, seluruh Indonesia ya, jangan takut jika ada kriminalisasi guru seperti saya, dan mudah-mudahan cukup sampai di sini saja kasus yang saya alami, tidak ada teman-teman lagi yang dapat masalah seperti saya. Kasus Supriyani diharapkan menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya perlindungan hukum bagi guru dalam melaksanakan tugas serta menjaga kehormatan profesi guru sebagai pendidik bangsa yang bisa melahirkan anak bangsa yang lebih maju dan bermartabat. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan.